Jamaah rahimakumullah, dipersilahkan mengisi saf di depan yang masih kosong, memudahkan saudara-saudara kita yang datang belakangan, dan sunnahnya demikian, saf yang di depan, yang lebih depan diisi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian menolong Allah, maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pesan utama di dalam khutbah Jumat adalah takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa itu gabungan antara rasa cinta pada Allah dan rasa takut. Dan takut pada Allah itu wujudnya bukan menjauh tapi mendekat. Kalau kita ingin menunjukkan ketakutan kepada Allah, justru kita perkuat cinta kita kepada Allah dan kita mendekat. Dan Allah adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Allah juga maha mengetahui apa-apa yang sedang menjadi urusan kita, keperluan kita. Allah tahu. Apabila kita sedang gelisah pada urusan dunia kita, Allah tahu. Tak ada yang tersembunyi dari Allah. Kalau kita sedang menyembunyikan sesuatu dari manusia, Allah tahu. Kalau kita ada sedang dalam titik di mana kita hampir tidak bisa lagi memiliki harapan kepada sesama manusia, Allah tahu. Dan Allah adalah tempat meminta yang paling baik, tempat kembali yang paling baik. Allah adalah zat yang senantiasa memperhatikan apa-apa yang kita kerjakan. Dan melalui kalam-kalamnya Allah memberitahu kepada kita bagaimana menghadapi kehidupan. Konon sekarang katanya zaman sedang sulit, maka yang diperlukan adalah guidance bagaimana keluar dari kesulitan. Menariknya ketika kita membaca kisah, misalnya kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa dalam kesulitan, yang dilakukan oleh Nabi Musa adalah menolong sesama dengan ikhlas, lantas memohon balasannya kepada Allah.
Dan ketika Musa sampai di sumber air di negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang perempuan yang sedang menghambat ternaknya. Musa bertanya, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua perempuan itu menjawab, kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut. Musa lari dari kejaran tentara Fir'aun karena sebuah peristiwa yang menyebabkan kematian lawannya. Musa berjalan kaki 500 km jauhnya dari Mesir ke negeri Madian. Dan kemudian Musa menjumpai sekelompok orang, 2 orang wanita yang sedang dalam kesulitan. Maka Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Dan sesudah itu dia kembali ke tempatnya berteduh lalu berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan makanan yang Kau turunkan kepadaku. Kita tahu dalam kisah itu selanjutnya adalah ayah dari 2 perempuan itu, Nabi Syuaib alaihissalam, mengundang Musa untuk datang. Dan kemudian Nabi Syuaib menanyakan tentang siapa dirinya dan apa yang terjadi dengannya. Maka Musa alaihissalam pun bercerita tentang apa yang sedang terjadi, apa yang sudah terjadi. Dan kemudian Nabi Syuaib pun menerima kedatangan Musa sebagai bagian dari keluarganya. Bahkan Nabi Syuaib menawarkan kepada Musa untuk mau menikahi salah seorang putrinya yang bernama Safura dengan mas kawin bekerja selama 10 tahun. Hadirin yang berbahagia, inilah rahasianya ketika kita ingin mendapatkan pertolongan dalam kesulitan. Ketika kita dalam kesulitan dan ingin memohon dan ingin mendapatkan pertolongan orang lain, tolong orang lain. Kita dalam kesulitan dan kita memohon pertolongan Allah, tolong orang lain. Jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita tolong. Karena orang yang ditolong adalah manusia yang lemah, yang terkadang lupa. Mungkin juga kurang pandai berterima kasih. Jika kita meminta balasan kepada manusia, siap-siaplah kita kecewa. Mintalah balasan terbaik kepada Allah, karena Allah memberikan balasan dengan hal-hal yang jauh lebih baik dari apa yang kita bisa bayangkan. Ketika kita sudah ikhlas melakukan amal-amal terbaik, ketika kita sudah ikhlas menolong sesama, maka Allah akan memberikan balasan yang seringkali jauh lebih tinggi dari apa yang kita bisa bayangkan. Hadirin rahimakumullah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan orang yang susah, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Jadi rumus untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah berbuat baik pada sesama dan menolong orang-orang yang susah. Siapa yang harus ditolong? Yang seketika kita melihat. Pada posisi kita sekarang, kita melihat orang yang susah, kita tolong. Atau kalau lihat pada lokasi dan kekerabatan, orang yang paling dekat. Keluarga dekat. Jangan sampai kita senantiasa menjadi donatur terbaik dari lembaga-lembaga dakwah, lembaga-lembaga amal tingkat nasional, sementara tetangga kita, keluarga dekat kita tidak kita pedulikan. Adillah dalam berbuat amal soleh. Pertama yang harus ditolong adalah orang yang jelas-jelas ada di dekat dengan kita dan memerlukan pertolongan, tolonglah. Dan jangan berharap balasan dari orang yang kita tolong. Salah satu yang membuat amal kita menjadi rusak adalah ketika kita berharap orang yang kita tolong itu berterima kasih kepada kita. Sebagian orang memang tak pandai berterima kasih. Kadang-kadang karena kesulitannya yang sudah lama, kemiskinannya yang sudah bergenerasi-generasi, orang yang kita tolong sudah lupa mengucapkan terima kasih. Maka jangan berharap terima kasih dari manusia, berharaplah terima kasih kepada Allah. Berbuat baik itu, kata Imam Ibnul Qayyim, ada banyak cara. Membantu orang beriman itu bermacam-macam bentuknya. Membantu dengan harta, membantu dengan jabatan.
hadirin yang kebetulan sedang menjadi pejabat, maka harus meniatkan jabatannya itu bisa memudahkan urusan orang lain, bukan mempersulit urusan orang lain. Dengan jabatannya harus membantu orang-orang miskin, orang-orang yang kesusahan. Jangan mempersulit orang-orang yang lain. Membantu dengan badan dan pelayanan. Kita wakafkan diri kita untuk membantu siapapun yang memerlukan pertolongan. Rasulullah SAW bahkan sering membantu pembantu budak-budak belian perempuan yang datang kepada Rasulullah di Madinah dan meminta tolong untuk dibantu. Bahkan pernah diriwayatkan seorang wanita yang kurang sehat akalnya mencengkram tangan Rasulullah dan Rasul menjawab, "Wahai perempuan, di manakah tempatmu? Aku akan datang membantumu." Banyak cara untuk membantu sesama, membantu dengan nasihat dan petunjuk. Kadang ada orang datang kepada kita untuk meminta nasihat, berikanlah. Kadang ada orang datang kepada kita meminta petunjuk, tunjukilah. Bahkan membantu dengan doa dan istighfar. Palestina jauh tempatnya dari kita. Tapi konstitusi negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karenanya penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan. Dan seluruh dunia tahu bahwa Palestina adalah negeri terjajah. Tahun 48 Israel memproklamirkan berdirinya negara Israel dan penduduk Palestina yang semula menjadi penduduk asli terpinggirkan. Mereka hidup di tengah-tengah kesulitan yang sangat. Bukan hanya di Gaza, tapi di West Bank, di tepi barat yang berbatasan dengan Yordan, orang-orang Palestina juga tidak hidup dengan sukacita. Bahkan penduduk Hebron, 30 km saja letaknya dari Masjidil Aqsa, mereka tidak boleh keluar dari kotanya dan tidak bisa mengakses Masjidil Aqsa. Penduduk di Hebron dikurung dalam gerbang-gerbang yang dijaga oleh tentara-tentara Israel. De jure tepi barat adalah wilayah Palestina, tapi de facto itu pun dikuasai oleh Israel. Kalau kita pergi ke pasar, uang yang digunakan pun mata uang Israel. Bahkan dibangun tembok yang sangat tinggi sepanjang berpuluh-puluh kilometer di kota Yerusalem untuk mengurung orang-orang Palestina di tempat-tempat yang sangat sempit dan kemudian tanah-tanah mereka diambil alih, dikuasai oleh para pengungsi Yahudi dari Eropa dan dari negara-negara lain dan mereka membangun rumah pemukiman sambil menggusur orang-orang Palestina. Dengan pemahaman sejarah seperti ini, kita memahami mengapa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno juga bersuara sangat keras agar Dewan Keamanan PBB mengambil langkah-langkah yang sangat tegas kepada Israel. Sampai hari ini Indonesia adalah negara yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Karena Indonesia tidak sudi menjalin hubungan diplomatik dengan negeri penjajah. Kalaupun kita tidak bisa bersama-sama dengan saudara-saudara kita di Palestina untuk mengusir penjajah, setidak-tidaknya doa-doa kita panjatkan, doa-doa kita kirimkan. Memahami Palestina itu mudah bagi orang Indonesia sebetulnya. Bayangkan saja sama dengan ketika kita dijajah Belanda. Ketika perang di Ponorogo itu korbannya ratusan ribu orang. Mungkin dulu kalau sudah ada medsos, orang-orang juga akan berkata, di Ponorogo ini enggak mikir melawan Belanda yang terlalu kuat. Korban di tanah Jawa ratusan ribu, ini berlebihan. Sama seperti sebagian orang sekarang berpikir, Hamas ini enggak mikir korban di pihak Palestina akan banyak. Hamas enggak mikir bahwa negara-negara Arab juga enggak akan membantu secara langsung secara militer. Karena negara-negara Arab juga terikat dengan fakta pertahanan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat. Tapi yang dilakukan Hamas seperti yang dilakukan Pangeran Diponegoro. Seperti yang dilakukan oleh Muhammad Toha yang membakar Bandung Selatan. Seperti yang dilakukan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman yang bergerilya di pedalaman Jawa Tengah untuk melawan Belanda. Seperti yang dilakukan para pahlawan di Jawa Timur yang berteriak merdeka atau mati.
Para ulama-ulama Hamas, ulama-ulama Palestina sama dengan ulama Nahdlatul Ulama yang mengeluarkan resolusi jihad. Ki Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad melawan penjajah adalah jihad fi sabilillah. Bagi orang Indonesia sebetulnya mudah memahami kondisi Palestina. Bahwa sampai hari ini Palestina belum menang. Bagi negeri terjajah memang pilihannya dua, merdeka atau mati. Kepada orang-orang Palestina yang mau bekerja sama, Israel menerapkan politik apartheid. Seorang profesor Yahudi terkejut ketika dia mendapati seorang yang hampir mati di jalan dan dia meminta orang Yahudi temannya yang dia tidak kenal tapi dia tahu itu orang Yahudi dan profesor ini meminta tolong agar dipanggilkan ambulan untuk menolong orang bukan Yahudi yang hampir mati. Tapi orang Yahudi itu menolak memberikan bantuan. Ketika sang profesor kemudian mengadukan persoalan ini kepada majelis rabi Yahudi, rabi-rabi Yahudi berkata, memang katanya, kalau ada orang bukan Yahudi yang akan mati, hampir mati, tidak perlu ditolong. Bahkan majelis rabi Yahudi juga mengatakan apabila ada dua orang yang berzina dan laki-lakinya Yahudi, perempuannya bukan Yahudi, yang dihukum mati adalah perempuan yang bukan Yahudi. Yang Yahudi laki-lakinya tidak perlu dihukum mati. Ada politik apartheid. Kepada orang Palestina yang melawan seperti pejuang di Gaza, Israel menetapkan genosida. Dan sudah diketahui, seorang teman yang menjadi dokter relawan di sana, Dr. Dadang Rukanta, seorang ahli ortopedi menyaksikan bagaimana Israel bahkan menggunakan bom fosfor, sesuatu yang dilarang dalam perang modern. Jadi kalau kita tidak sampai ke Palestina, setidaknya doa kita kirimkan. Ada ribuan anak yang meninggal, ada ribuan laki-laki yang syahid, ada banyak perempuan yang pun menjadi korban. Doa kita kepada sesama, istighfar kita insya Allah membantu. Setidak-tidaknya empati kita kirimkan. Hati kita tidak pernah luput dari keinginan untuk mendoakan saudara-saudara kita, baik yang dekat maupun yang jauh. Hadirin yang berbahagia, ada seorang sahabat yang menemui Nabi SAW. Sahabat ini mengeluhkan kekerasan dan kekakuan di dalam hatinya. Ia tidak merasakan kebahagiaan. Orang yang keras hatinya itu tidak merasakan kebahagiaan. Sahabat ini sedang tidak bahagia karena merasa hatinya keras. Maka Nabi SAW bersabda, jika engkau ingin agar hatimu menjadi lembut, maka berikanlah makan orang-orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Nabi SAW juga bersabda, ingatlah, bukankah kalian ditolong, dimenangkan, dimudahkan dalam hidup dan diberi rezeki, melainkan dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Hadirin yang berbahagia, Islam mengajarkan ketika kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, tolonglah sesama. Tolong yang di bumi, kita akan ditolong penduduk langit. Mudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan-urusan kita. Maka konteks dalam memohon pertolongan dari Allah adalah kita menjadi orang-orang yang bersedia melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan, dan kemudian Allah akan memberikan pertolongan-pertolongannya. Dan sesungguhnya pertolongan Allah adalah dekat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayuhal hadhirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, mari kita isi khutbah yang kedua ini dengan memanjatkan permohonan kepada Allah di hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan. Mohon agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, karena kata Rasulullah SAW, dari Jumat ke Jumat Allah ampuni dosa-dosa kita. Mohon jalan keluar atas segala urusan kita dan mohon perlindungan dari segala musibah dan bencana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin hamdasy syakirin, hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampuni kesalahan-kesalahan kami, ampuni kezoliman-kezoliman kami ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah dan hina ini bahkan berlaku zolim pada diri kami sendiri. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni kezoliman-kezoliman kami. Ya Allah, kalau bukan Engkau yang mengampuni kami, kepada siapa lagi kami mengadukan nasib diri kami? Engkaulah yang maha pengasih, Engkaulah yang maha penyayang. Kami tidak pernah kecewa dalam memohon kepadamu. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami agar kami mampu menjadi ahli zikir, sehingga dengan zikir-zikir itu hati kami menjadi tenang. Tolonglah kami agar kami menjadi hamba yang pandai bersyukur, sehingga dengan rasa syukur itu kami merasakan kebahagiaan. Tolonglah kami ya Allah, agar bisa menjadi hamba dengan sebaik-baik penghambaan dalam ibadah-ibadah kami kepadamu. Sehingga dengan ibadah itu kami merasakan kebahagiaan dalam kehidupan dan mulia derajat kami dalam pandanganmu. Allahumma gfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Ampuni dan sayangi kedua orang tua kami. Bahagiakan orang tua kami. Sayangi yang telah tiada. Bahagiakan di alam barzah. Dan kelak tempatkan mereka dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya Allah, sayangi orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Sayangi orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Sayangi orang tua kami yang masih hidup. Sehatkan jasadnya, cukupkan rezekinya, dan nikmatkan ibadahnya. Dan muliakanlah ya Allah orang-orang yang memuliakan orang tuanya. Muliakanlah anak-anak yang memuliakan orang tuanya. Muliakanlah anak-anak yang memuliakan orang tuanya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikanlah pasangan kami, anak-anak dan keturunan kami menjadi penyejuk hati kami. Bahagiakan kami berserta pasangan kami, berserta anak-anak dan keturunan kami. Jadikanlah keturunan-keturunan kami orang-orang yang soleh ya Allah. Jadikanlah keturunan kami penerus perjuangan dakwah kami, penerus kebaikan-kebaikan yang kami lakukan. Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim. Berikanlah kehidupan yang baik pada anak-anak dan keturunan kami ya Allah. Berikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat. Berikan kepada mereka rezeki yang halal dan penuh dengan keberkahan. Mudahkan urusan anak-anak kami ya Allah. Mudahkan urusan anak-anak kami ya Allah. Mudahkan urusan anak-anak kami ya Allah. Dan jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh. Anak-anak yang memberikan manfaat bagi sesama. Anak-anak yang menyebarkan kebaikan di muka bumi. Allahumma ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Tolonglah anak-anak yang wafat di Palestina. Tolonglah para syuhada di Gaza. Tolonglah kaum wanita yang menjadi korban perang yang sangat tidak adil itu ya Allah. Ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Dengan kuasa-Mu ya Allah, hentikanlah kekejaman penjajah Israel itu ya Allah. Dan berikanlah kemenangan kepada bangsa Palestina. Merdeka sebagaimana kami juga telah Engkau merdekakan. Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kepada mereka pertolongan. Sesungguhnya pertolongan-Mu sangat dekat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Bila ada saf di depan yang masih kosong, dipenuhi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليدخره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.